masih merasa pantas minta pahala. Kita bisa baca namanya, dia yang bantu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku menyebut namamu. Berarti menyebut namanya itu bantuan darinya. Kita minta pahala dari bantuannya. Itu namanya apa? Nggak punya adab ente. Nggak tahu diri namanya. Kok yang begitu sekarang yang banyak diajarkan? Dan kok bela-bela di bidang itu? Saya juga heran. Ya, antum heran nggak? Aneh pinjamin antum sesuatu, terus antum bilang udah dipakai segala macam. Minta mana bayarannya, mana pahalanya? Ya. Saya pinjam mobil ke Buya Azul Asfi, terus saya bilang bayarannya mana Buya? Lah udah minjem, minta bayaran. Jahilun murakkabun. Itu maksud saya kenapa kalau sholawat itu kita bisa sholawat aja syukuri. Hikam kan begitu ngomongnya. Hikam ngomong begitu enggak? Cukuplah balasanmu bahwa engkau dinisbatkan kepada amalmu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Padahal hayya 'alas shalah jawabannya apa? La haula wala. Aku enggak mampu sholat kecuali Allah gerakkan. Terus Allah katakan orang beriman yang beruntung itu yang fi sholatihim, yang mereka punya sholat. Tuh. Sholatihim itu kan kalau terjemahan bebas gitu ya, boleh nggak ya? Yani sahih terjemati. Kalau kan fi khata. Ya. Kalau disebutkan itu keberuntungan mereka, indikator pertamanya sholat yang mereka punya itu khusyuk. Kata Imam Nu'ta'ilah. Inilah pahala yang pantas bagimu ketika amal yang bukan engkaulah penyebabnya disebutkan punyamu. Inilah ajar, ganjaran terbaik yang Allah berikan. Ya, itu hadiah terbaik. Baca Quran, ini mata punya siapa? Lidah punya siapa? Yang menggerakkan hati siapa? Terus antum minta pahala. Hikam kan sesederhana itu. Loh kok ada orang masih protes gitu? Itu tauhid yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh para ulama, para aulia, para mursyidin. Kok orang masih ingkar? Ya sudah, kita nggak maksain orang kok. Yang nggak mau naik makom ya selesai. Kan makom ini bisa, ini makom. Jadi makomat sebelum usul itu bisa disetting, bisa dibuat kurikulumnya. Ya, ada planningnya. Ini ilmiah. Ilmiah itu letaknya di akal. Tapi yang setelah ini nggak bisa, dia ngikutin hal rohani. Kalau ini bisa ditarget. Dan bisa diukur. Istighfar kesekian, zikir kesekian. Kenapa Nabi memberikan zikir 33, 70, 100? Karena itu angka-angka sakti. Ya, maka setiap zikir mesti diganjilkan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Hatta antum nggak dapat kenyamanan, misalnya zikir tuh kok nggak kasyaf ya? Kok zikir nggak ngalamin yang dulu getaran itu ya? Nggak usah. Yang penting bisa nyebut namanya. Yang nama ini kalau disebut oleh langit-langit bergetar beginilah gitu. Rasanya nyebut nama Allah getar. Nyebut nama Allah di kolbu pertama kali pasti dia bergetar. Karena kolbul mu'min itu bahasa lainnya Baitullah, bahasa ahlul ma'rifatnya Arsyullah. Ada aras yang zahir, itulah aras yang Nabi naik secara rohani dan fisik. Ada aras batin. Apa itu? Kolbul mu'min. Bukan di kitab, ada semua di kitab. Itu bukan perkataan Ar-Razi yang hina ini, ya, yang jahil ini. Perkataan masyayikh. Oleh karena itu, ikhwah yang makan Allah, ketika kita ditakdirkan bisa beramal sesuatu, gak usah minta apa-apa lagi. Cukup katakan, ya Allah, laka syukru wa lakal hamdu. Terima kasih engkau mengizinkan lidah yang pendosa ini menyebut namamu. Tubuh yang banyak maksiat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya ada maksiat, mata, kaki, kemaluan, semuanya ada maksiat. Sekarang Allah izinkan menyebut namanya dan dia bergetar. Itu bagi kita cukup. Kita nggak minta apa-apa lagi kepada Allah Subhanahu
ta'ala. Kalau sudah nyebut nama Allah, bersama Allah enggak? Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari. Aku bersamanya jika dia membersamai zikir denganku. Antum zikir aja cukup. Karena sang punya nama tidak pernah pisah dari namanya. Enggak pernah pisah. Dekatnya sangat dekat sekali, tidak berjarak. Tapi dia bukan benda, maka jarak tidak berlaku kepadanya. Tempat tidak berlaku kepadanya. Kita serahkan kedekatan itu kepadanya. Ya.